Kita lanjut lagi untuk kisah horor berikutnya. Kejadian horor ini datang dari seorang wanita bernama Ambar dari Bekasi. Ambar adalah seorang yang peka terhadap makhluk gaib, tapi ini bukan tentang IndiHome, hanya peka terhadap keberadaan mereka. Pada suatu waktu tahun 2009, setelah Ambar lulus SMA, dia mulai bekerja sebagai SG di sebuah mall di Jakarta. Pada saat itu, dia sedang naik vision dan diharuskan lembur dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Jadwal lemburnya adalah di hari Kamis, jadi dia akan pulang pada malam Jumat. Singkat cerita, ketika Ambar pulang pada malam Jumat sekitar pukul 11 malam, dia merasa sangat lelah karena bekerja dari pagi sampai malam. Ditambah lagi, dia sedang datang bulan, sehingga fisik dan mentalnya sangat lelah. Ambar mencari bis untuk pulang seperti biasanya, dan pada saat itu cuacanya agak mendung, meskipun belum hujan. Di dalam bis yang agak sepi, Ambar merasakan semilir angin dan mencoba untuk tidur. Tengah dalam perjalanan, Ambar mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk tidak tidur. Dia terbangun dan mencari sumber suara tersebut, dan ternyata itu berasal dari seorang ibu-ibu yang baru saja naik bis. Ibu tersebut tersenyum ke arah Ambar, yang membuat Ambar merasa tidak nyaman. Namun, Ambar tidak begitu memperhatikan ibu tersebut karena masih mengantuk. Ketika hampir tertidur kembali, Ambar mendengar bisikan lagi yang mengatakan, "Jangan tidur." Ini membuatnya terbangun lagi, dan saat dia melihat ke arah ibu tersebut kembali tersenyum kepadanya. Ambar merasa aneh tapi tetap tidak terlalu khawatir. Setelah sampai di terminal tujuan, Ambar mencari angkutan umum lainnya untuk menuju ke rumahnya. Sepertinya angkot tersebut juga agak sepi, mungkin karena sudah malam. Ambar memilih duduk di dekat jendela dan kembali melihat ibu yang mirip dengan yang ada di bis sebelumnya. Ibu tersebut duduk di dekatnya, tetapi Ambar tidak terlalu memperhatikannya karena masih mengantuk. Saat Ambar hampir tertidur lagi di dalam angkot, dia mendengar bisikan yang menyebutkan, "Takkan Dani ojo turu." Kali ini, Ambar terbangun dan melihat bahwa semua penumpang di angkot tersebut terlihat aneh. Mereka diam dan tidak bergerak, semua mengarah ke depan tanpa menoleh ke samping atau tidur. Meskipun itu aneh, Ambar tidak terlalu memperdulikannya. Ketika Ambar hampir turun dari angkot, dia merasa semua penumpang tersebut memiliki suhu tubuh yang dingin dan saat memberikan ongkos kepada sopir, tangan sopirnya juga terasa dingin. Ambar merasa tidak enak badan dan buru-buru pergi ke rumahnya. Di tengah jalan, Ambar meminta ayahnya untuk menjemputnya karena dia merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut. Ambar melihat bapaknya segera datang, dan ketika dia sampai di rumah, dia diminta untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, ibu Ambar memberitahu bahwa eyang putrinya meninggal pada pukul 9 malam tadi. Ambar tersentak mendengar kabar tersebut dan baru menyadari bahwa ibu yang mengingatkannya untuk tidak tidur di bis dan angkot adalah almarhumah yang baru saja meninggal. Terlepas dari suasana yang gelap, Ambar mungkin tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas.